Halo ai semua, welcome back to Aiman Channel. Hari ini aku akan mereaction lagi salah satu drama Korea yang ada di Netflix. Ini salah satu yang paling banyak kalian request, spesifik banget nih mintanya serial ini. Teman-teman aku semua nonton, bahkan konsulen aku yang spesialis pun dia nonton serial ini dan minta aku suruh nonton juga. Tapi sayangnya aku belum ada waktu, jadi aku lihat cuplikannya dulu. Nah, serial ini adalah serial Hospital Playlist, dibuat pada tahun 2020. Ini serial season pertamanya, katanya sih ya di Netflix bakal ada season keduanya tahun depan, 2021. Nanti aku bakal nonton fullnya, tapi aku akan melihat beberapa adegan yang ada di serial ini. Ini dia adegan pertamanya. 아저씨, 두꺼비 집 내리고 하세요. Oke, ini bagus banget. Jadi, mungkin flashback sedikit. Jadi, waktu aku masa pendidikan di koas, aku pernah dapat pasien ini, tapi sayangnya waktu itu aku koas forensik. Ya tahulah kalau koas forensik yang diperiksa adalah pasien-pasien yang udah meninggal. Kejadiannya sama persis. Ini tadi kayaknya perbaikin lampu apa kipas, aku nggak tahu, nggak jelas juga. Jadi yang aku dapat waktu itu, si orangnya, si pasiennya yang almarhum ini yang telah wafat, dia teknisi AC. Jadi dia periksa AC, kemudian tersengat listriknya, terus hilang kesadaran dan akhirnya dibawa ke forensik, ya which is berarti pasiennya udah meninggal gitu. Hal yang pertama dilakukan, misalkan ada pasien tersengat listrik, ini udah bagus banget, detail banget, lengkap banget. Kan berarti pasiennya tiba-tiba jatuh nih ya, kesengat listrik, apalagi tegangan tinggi gitu kan, pasti pasiennya jatuh. Terus kita amankan dulu pasiennya, kita pastikan tidak ada kabel, tidak ada sengatan listrik di sekitar dia. Jika kita udah merasa kalau pasiennya telah aman, kita minta pertolongan dulu ke orang, hubungi tenaga medis. Tadi ada kebetulan di sini ada 2 dokter gitu, jadi udah paham gimana caranya. Tapi buat masyarakat umum, kalian jangan panik, amankan, kalian minta pertolongan. Tolong ada yang telepon medis, tolong ada yang misalkan nggak ngerti CPR, ada yang nemenin, atau minta pertolongan yang lainnya. Habis itu misalkan ada yang paham mengenai RJP, kita bilangnya resusitasi jantung paru, hal yang pertama dilakukan adalah cek nadi. Makanya tadi si perempuannya, si Dr. Songhwa kalau nggak salah namanya, dia melakukan pengecekan nadi tuh di sini. Pertama awalnya banget pasiennya sempat sadar, terus tiba-tiba hilang kesadaran, terus dia cek nadinya, ternyata mungkin dirasa nadinya udah nggak ada. Makanya dia langsung melakukan RJP dan tindakan RJP-nya ini bagus banget, gerakannya, ritmiknya ini bagus banget. Terus yang orang yang satunya lagi, jadi dia itu di situ kan kelihatan kayak dia ngebuka lehernya itu, dia mengamankan jalan nafasnya biar nggak ada sumbatan, biar sirkulasi udaranya tetap bagus. Nah, kenapa sih orang pasien kesetrum itu harus dilakukan RJP, resusitasi jantung paru? Jadi, misalkan kita kesetrum itu, kan kita tahu jantung kita ini terdiri dari aliran listrik juga gitu. Misalkan ada aliran listrik kita tersengat tegangan tinggi, bisa terjadi yang namanya henti jantung. Jantungnya tiba-tiba berhenti. Nah, misalkan jantungnya tiba-tiba berhenti, tubuh kita nggak mendapat suplai oksigen dari darah tersebut ya. Pompanya aja mati, gimana mendapatkan si oksigennya? Dan organ yang paling vital adalah otak. Misalkan nggak buru-buru dilakukan resusitasi jantung itu, pasiennya bisa meninggal kayak kasus aku waktu koas forensik dulu. Nah, karena dia tahu di sini kebetulan dokter, dia langsung melakukan RJP itu, jadi gunanya dia mompa jantungnya dari luar, yang diusahakan agar suplai darahnya tetap terjaga dengan baik, oksigennya kembali ke otak, dan diharapkan biar jantungnya dapat berdetak kembali normal. Setelah dilakukan RJP tadi, dijelaskan bahwa pasiennya 2 menit di RJP dan sebetulnya RJP 30 kali kalau yang betulnya, terus dikasih napas 2 kali. Nah, tapi di sini nggak diceritain detail. Nah, pasiennya kembali sadar, tapi mungkin pulse jantungnya, detak jantungnya nggak stabil gitulah. Nah, selain itu, apa sih komplikasi yang dapat terjadi misalkan ada sengatan listrik atau kita tersengat listrik? Adalah luka bakar. Jadi luka bakar tuh nggak cuma dari api aja. Ada luka bakar kimia, luka bakar api, dan luka bakar listrik. Yang beratnya ya bisa sampai derajat 2, derajat 3, tapi di sini sih derajatnya ringan banget. Tapi
yang paling parah dalam kondisi ini adalah henti jantungnya yang dapat menyebabkan kematian, dan tindakan di sini bagus banget sama kayak dunia nyata. Sekarang kita lanjut ke cuplikan yang kedua. 코드블루 3층, 코드블루 3층. CPRI, CPRI. Oke, ini bagus banget. Di sini dibilang kode blue, kode blue. Jadi di rumah sakit tuh ada beberapa kode. Yang pertama adalah kode blue kayak di kasus ini. Kode blue itu menandakan ada kegawat daruratan medis. Contoh, misalkan ada pasien tiba-tiba jantungnya berhenti, hilang kesadaran, atau misalkan dalam di rumah sakit ada bukan pasien deh, ada nemenin orang tuanya atau nemenin temennya, tiba-tiba dia hilang kesadaran dan jatuh, itu udah masuk dalam kode blue. Nah, kode blue di rumah sakit tuh ada timnya. Jadi misalkan dikasih pengumuman kode blue, tim yang melakukan kode blue itu harus datang ke tempat itu. Di sini kasih tahu kode blue di ruang ICU. Jadi harus datang ke ruang ICU, timnya datang ke semua, lakukan tindakan secepatnya gitu. Nah, kode-kode yang lain ada namanya kode red. Kode red itu kode untuk kebakaran. Ada namanya kode pink kalau nggak salah untuk penculikan anak. Nah, kita tahu di rumah sakit kan ada yang melahirkan dan pasti ada anak bayi juga. Ya bisa aja terjadi penculikan anak. Ada juga kode hijau. Kalau nggak salah kode hijau itu buat misalkan terjadi bencana alam. Jadi kode hijau berarti terjadi bencana alam, harus cepat-cepat dikeluarkan seluruh pasien, misalkan gempa bumi ataupun tsunami gitu. 몇 분 됐어요? 10분째 리듬이 안 돌아옵니다. Kita lihat di daerah kode blue-nya ternyata ada anak kecil yang tiba-tiba jantungnya berhenti. Jadi dilakukan CPR tadi yang kayak cuplikan pertama, misalkan ada pasien-pasien atau orang yang mengalami henti jantung. Ya kita lihat tadi dari gambar monitornya, mungkin kalian nggak bisa bacanya, aku juga kurang jelas, tapi di situ dia dari omongannya dia bilang sinusnya belum balik. Sinus tuh apa sih? Jadi misalkan di monitor yang kalian lihat tuh, yang naik turun, berarti itu sinusnya masih ada. Tapi misalkan pasiennya datar, berarti kita bilangnya asinus, nggak ada sinusnya. Nah, itu yang namanya sinus. Gampangnya begitulah. 민영아, 조금만. 이제 편하게 해줘요, 우리. Oke, jadi aku jadi keinget waktu dulu ada koas. Jadi kan kalau koas di rumah sakit tuh kita juga menangani pasien. Kita ikut nih pasiennya dari awal datang ke IGD, kemudian masuk ke ruangan perawatan, ada yang ruang ICU. Jadi aku ingat banget waktu koas anak, aku sempat ada pasien ini gangguan pernafasan, infeksi paru-paru. Pada hari pertama aku datang, pasiennya tuh masih sadar, masih ngobrol sama aku. Masih muda banget, belum sampai 10 tahun umurnya, tapi harus masuk ke ruang ICU, tapi kondisinya masih sadar gitu. Hari kedua pasiennya udah nggak sadar dan udah dipasang intubasi. Jadi kalau kalian tahu, intubasi itu dimasukin selang ke mulutnya, jadi dia bernafas dengan alat. Dan pas hari ketiga ternyata pasiennya udah meninggal, anak-anak tersebut. Aku sebagai tenaga medis walaupun kenal cuman baru 3 hari, kan aku tahu riwayatnya dia semua, apalagi umur sekecil itu, dan dalam kasus ini anak-anaknya juga masih kecil banget, bahkan belum sampai 7 tahun. Ya rasanya sedih banget aja gitu, pasien yang kita harapkan bisa sembuh, ternyata pasiennya harus meninggal, apalagi anak-anak yang sebetulnya umurnya harusnya lebih panjang kalau normalnya gitu. Sebagai dokter yang merawat pasti rasanya sedih banget gitu, apalagi keluarganya. Dan ini benar-benar terjadi, misalkan ada pasien hilang kesadaran, apalagi anak-anak kayak gini, pasti orang tuanya tuh panik. Ini situasi yang mungkin terjadi, mungkin aja chaos gitu. Tapi kebanyakan kalau yang sering aku dapatkan gitu, misalkan terjadi seperti ini, ibunya disuruh pergi dulu. Jadi benar-benar yang menangani dokternya aja, biar dokternya bisa fokus. Tapi ya kalau nggak bisa, ya kita bilangnya penyampaian berita buruk, termasuk berita kematian ini. Nah, dokternya di sini bilang pasiennya harus beristirahat, dia udah banyak sakit gitu. Nih bahasa halusnya gitu. Dan sepertinya sih ibunya udah paham ya. Coba aku melihat sampai akhir. 우리 민영이 엄마가 많이 사랑해. 2019년 3월 26일 14시 29분. Aku pernah ngerasain seperti ini, jadi ya sedih banget sebagai dokter. Kita berusaha biar pasiennya pengennya sembuh. Mana ada sih dokter yang nggak mau pasiennya sembuh, bisa beraktivitas seperti semula. Terus kita tahu ternyata pasien yang kita
treatment atau kita cek setiap harinya harus meninggal dunia. Oke, jangan sedih berlama-lama, kita lanjut ke cuplikan yang ketiga. 어떡하지? 공사장에 있다 다친 것 같은데 동상 자리에 물이 닿으면서 살이 썩어서 구더기가 생겼어요. Oke, ini menarik banget. Apakah ada di dunia nyata seperti ini? Jawabannya ada, dan aku pernah merasakannya sendiri. Waktu aku koas di bedah, ini ada banget pasien kayak gini. Jadi dalam kasus ini, di dalam cuplikan ini, di situ dibilangin bahwa pasiennya mengalami luka akibat kerja, dia konstruksi bangunan. Terus kemudian cuaca di Korea Selatan mungkin sangat dingin sehingga terjadi frostbite, terus gak diobati, terjadilah infeksi peradangan, hingga telur-telur belatung itu nempel tuh di situ, terus kemudian muncullah belatung sebanyak itu. Nah, mungkin ada beberapa tenaga medis, ya wajar lah manusia kalau ngelihat seperti ini ada rasa kayak jijik atau gimana ya, tapi namanya tenaga medis harus melakukan profesionalitas. Ini dokter Gerald di sini sangat menunjukkan profesionalitasnya. Walaupun aku tahu mungkin pas aku di sana mungkin aku juga kayak dokter yang satunya lagi yang agak jijik gimana gitu sampai mau ambil alat vakum, tapi dia tanpa pakai masker, tanpa menghiraukan bawah itu bakal bau banget, dia tetap ambil menggunakan tangannya. Nah, kalau dalam dunia nyata kita bakal ambil tuh semua belatungnya bisa dengan alat apapun, setelah itu kita cek keadaan kulitnya bagaimana. Apakah kulitnya mati atau masih bisa dipertahankan. Misalkan kulitnya ternyata mati, kita harus melakukan namanya debridement. Jadi debridement itu diambil sel-sel matinya termasuk sel kulit matinya. Jadi kalau bahasa kasarnya dikulitin lah gitu. Jadi diambil kulitnya satu-satu sampai kita lihat ada berdarah. Kalau misalkan udah ada perdarahan berarti tandanya selnya hidup gitu. Darah itu menyatakan bahwa berarti kita stop sampai di situ. Nah, aku pernah kasus setiap hari kita melakukan debridement, hampir setiap hari. Aku harus kulitin satu-satu sampai berdarah dan pasiennya pasti kesakitan banget, bayangin aja. Dia harus dicabut kulitnya sampai berdarah dan ini emang kejadian nyata seperti ini gitu. Oke guys, itu dia cuplikan dari serial yang kalian pengen aku ya, yaitu Hospital Playlist. Nanti aku bakal nonton lengkapnya di Netflix. Mungkin kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton. Katanya sih banyak banget ilmu baru yang bisa diambil. Sebagai aku dokter juga banyak ilmu-ilmu yang bisa aku ambil. Apalagi ini di Korea Selatan yang fasilitas kesehatannya pasti jauh lebih bagus dari Indonesia. Ya harus diakui lah, bukan masa kok nggak bangga ya, emang di sana jauh lebih bagus gitu. Dan pasti pelajaran yang banyak yang bisa diambil, dan bahkan konsulenku juga nonton serial ini gitu. Jadi misalkan kalian pengen aku nonton serial lainnya, mungkin drama Amerika atau drama Prancis ya, kesusahan ya. Kalian bisa komen nih di bawah cuplikan dari serial apa yang aku harus tonton dan harus aku kasih reaksi. Tapi jangan lupa di like dan share video aku, bantu aku support biar banyak orang yang tahu ilmu-ilmu soal kesehatan sambil menonton serial favoritnya. Thank you guys udah menonton video ini. See you in the next video. Bye!